Sungguh ini peristiwa yang ya kita boleh sebut sebagai memuakkan lah. Ya, kita nggak punya kata yang lebih santun lagi ini untuk membicarakan kondisi Indonesia di bidang suap menyuap, korupsi, peras memeras ini. Ya, hampir kehilangan kosakata yang lebih indah, lebih enak didengar. Karena secara keseluruhan sistem DKPK itu runtuh sejak perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak itulah maka trust kepada KPK itu anjlok, menurun, dan setiap langkah yang mereka ambil tidak mendapatkan apresiasi yang tinggi dibanding beberapa periode yang lalu. KPK tidak punya pilihan selain membenahi sistemnya. Sistem penanganan perkaranya, sistem penunjukan orang yang menangani perkara itu, termasuk kerahasiaan dalam penanganan perkara. Saya tidak mengerti bagaimana sistem itu dibangun sekarang. Kalau di periode yang pertama, periode yang kedua, sistem di KPK itu ketat sekali. Abang sekarang lihat KPK itu kelemahannya di mana, Bang? Seperti apa gitu sekarang KPK lembek banget gitu loh. Ini runtuh semua. Independensi kelembagaannya sudah tidak lagi independen. SDM-nya tidak independen dan tidak imparsial. Banyak yang mengatakan KPK tebang pilih dalam pengusutan kasus korupsi. Bagaimana pendapat Abang? Dan satu lagi, modus maklar di perkara KPK ini bagaimana membasminya? Masih mungkinkah atau memang sudah sekotor itu? Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas pemerasan yang dilakukan oleh staf administrasi KPK. Wah, staf administrasi KPK melakukan pemerasan. Saudara, rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pemalang telah mengungkap rangkaian peristiwa pemerasan. Satu melakukan pemerasan, yang satu korban pemerasan. Nah, rumit kan? Rumit. Tetapi yang jelas, KPK telah menetapkan 4 tersangka. Kita bacakan saja. Pertama, Ano Midiantoro, Bupati Pemalang. Yang kedua, Muhammad Haris alias Gus Haris, orang kepercayaan pihak swasta, kepercayaan bupati. Ketiga, Lili Budi Supriyanto, pihak swasta, anggota LSM. Dan yang keempat, Setia Budi Dias Oktapianto, staf administrasi KPK, oknum anggota Polri yang ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, rupa-rupanya siklus kejahatan itu terjadi di berbagai level, di berbagai tempat. Rangkaian kriminalitas ini rupanya kait-mengait satu sama lain. Jadi rupanya informasi mengenai perilaku Bupati Pemalang yang menyalahgunakan jabatannya telah diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhimpunlah data informasi mengenai perilaku penyalahgunaan wewenang pemerasan yang dilakukan oleh si bupati terhadap kepala-kepala dinas, orang-orang di sekitar pemerintahan Kabupaten Malang. Data ini diketahui oleh staf administrasi KPK itu. Dibocorkanlah data ini, informasi ini, kepada seseorang, Lili Budi Supriyanto. Siapa Lili ini? Lili ini adalah
orang tua, ayah dari Setiabudi Dias Oktavianto yang tadi kita sebut sebagai, dan sekarang, staf administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Staf administrasi membocorkan data pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang, lalu digunakanlah oleh bapaknya si Setiabudi ini yang bernama Lili ini untuk memeras Bupati Pemalang. Jadi pemeras diperas. Nah, diperas dengan mengatakan, kira-kira kurang lebih lah ya Pak Bupati, datamu sudah ada di KPK. Anda tinggal tunggu waktu saja akan digaruk oleh KPK. Agar Anda tidak terjerat perkara, maka kami bisa atur. Mungkin begitu ya. Bisa atur. Nah, tentu saja sang bupati ketakutan dan menuruti keinginan dari si Lili Budi Prianto ini. Lalu mereka memeras Bupati Pemalang. Nah, oleh KPK perkara ini dibagi dalam 2 klaster ini ya. Klaster pertama itu adalah pemerasan yang dilakukan oleh sang bupati di lingkungan Pemkab Pemalang. Ini bukan peristiwa khusus Pemalang. Sejumlah bupati, gubernur yang ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan dari waktu ke waktu, satu di antara perbuatannya ini adalah memeras. Memeras siapa? Kepala-kepala dinas, calon kepala sekolah, promosi-promosi jabatan. Jadi, klaster kedua, pemerasan dilakukan oleh oknum internal KPK terhadap bupati. Jadi ada 2 klaster pemerasan. Nah, kedua perkara ini sekarang sedang disidik dan dilakukan penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sungguh ini peristiwa yang ya kita boleh sebut sebagai memuakkan lah. Ya, kita nggak punya kata yang lebih santun lagi ini untuk membicarakan kondisi Indonesia di bidang suap menyuap, korupsi, peras memeras ini. Ya, hampir kehilangan kosakata yang lebih indah, lebih enak didengar. Jadi mohon maaf kalau kami harus menggunakan kata ini ya. Nah, ini bukan yang pertama sebenarnya. Orang KPK, oknum KPK melakukan pemerasan. Bukan yang pertama. Kita buka cerita masa lalu ini. Pertama, skandal pungli massal di rutan KPK. Wah, ini tahun 2023 sampai 2024. Salah satu yang paling rame. Pegawai memeras para tahanan. Ya, untuk dapat fasilitas ini itu. Jadi pungli di lapasnya KPK. Kedua, kasus suap penyidik KPK Stepanus Robin. Ya, 47 tahun 2021 juga terjadi melibatkan penyidik KPK aktif dari unsur kepolisian. Berikutnya kasus kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tahun 2023. Nah, bukan yang pertama. Jadi tidak mengejutkan. Dari waktu ke waktu tampaknya di institusi penegak hukum ini tidak steril juga dari orang-orang yang mencari keuntungan di tengah-tengah situasi kekacauan hukum. Nah, apa artinya ini bagi KPK? Pemerasan ini sudahlah, ini sudah terjadi. Baik yang dilakukan oleh bupati, tinggal dia hadapi saja konsekuensi hukumnya. Pemerasan yang dilakukan oknum pegawai KPK ini pun juga sudahlah. Itu akan berujung pada pertanggungjawaban hukum, bahkan mungkin dipecat dari anggota kepolisian.
Problem kita yang penting kita suarakan dan publik harus tahu adalah, ada apa dengan KPK? Konon KPK ini institusi penegak hukum alternatif dari kepolisian dan kejaksaan yang tidak dipercaya atau kurang dipercaya di masa lalu. Sehingga dibutuhkanlah institusi yang punya kewenangan besar untuk memberantas korupsi. Karena itulah maka di KPK itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan berada dalam satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan konon kabarnya juga KPK itu punya sistem paling baik di antara institusi penegak hukum klasik, polisi dan kejaksaan. Lah kok bisa ada oknumnya tidak berada dalam garis sistem yang ditetapkan itu? Nah, apakah KPK telah berubah? Sebenarnya di masa-masa yang lalu ada juga seperti ini. Ini artinya apa? Di KPK itu masih ada peluang, ruang bagi oknum-oknum yang minus integritas ini untuk melakukan tindak pidana di dalam institusinya sendiri, untuk dan atas nama institusinya. Dan beberapa waktu belakangan yang dulu itu juga ternyata kepolisian, banyak unsur dari unsur kepolisian pelakunya itu dilalah, kebetulan pelakunya dari pihak unsur kepolisian. Barangkali karakter masa lalunya itu nggak bisa berubah masuk di KPK, itu mungkin sistemnya baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya kira KPK yang sekarang orang tidak terlalu terkejut kalau ada peristiwa semacam ini. Karena apa? Karena secara keseluruhan sistem di KPK itu runtuh sejak perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak itulah maka trust kepada KPK itu anjlok, menurun, dan setiap langkah yang mereka ambil tidak mendapatkan apresiasi yang tinggi dibanding beberapa periode yang lalu. Ini menandakan KPK sudah dianggap lembaga yang biasa, bukan lagi lembaga luar biasa. Jadi kalau ada oknumnya tertangkap, tidak luar biasa. Saya kira di tempat lain juga mungkin begitu. Tapi kita nggak tahu, karena nggak pernah diungkap ke publik ya. Ya, salah satu ciri dari negara lembek kayak kita ini, kata Myrdal, soft state kayak kita ini, adalah aturannya banyak, tapi nggak jalan. Ya, korupsinya banyak. Ini negara soft state, negara lembek. Nah, seperti kita ini. Nah, saudara, itu salah satu catatan kelam dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, di mana saat sebuah lembaga sedang melakukan penyelidikan-penyidikan tentang tindak pidana korupsi, terjadi kejahatan dalam peristiwa itu. Ini sangat ironi, ya, sangat ironi. Saya ingat ada satu kisah di Timur Tengah sana, di Arab Saudi sana, saat hukuman pancung diperlihatkan di muka umum kepada para pencuri, pencopet, untuk menjadi pelajaran bagi para pencopet lainnya agar tidak melakukan pencurian, mencopet. Saat hukuman gantung itu dilakukan, sejumlah orang kehilangan dompet. Nah, ini yang disebut ironi dalam penegakan hukum, ya. Ironi dalam penegakan hukum. Karena itu ini ironi KPK. Ada hal yang perlu didiskusikan terhadap tema ini, dipersilakan. Ada, Bang. Ini soal tadi kejahatan di atas kejahatan. Ya. Dulu di masa sebelumnya kan juga pernah ada jaksa UTG, Bang, Urip Trigunawan. Ya. Kita ingat dampaknya juga luar biasa tuh ke masyarakat, kepercayaan masyarakat juga agak turun gara-gara kasus. Nah, dengan kasus yang sekarang, pemerasan oleh staf administrasi KPK, apa yang harus dilakukan KPK untuk memperbaiki setidaknya
kepercayaan publik terhadap KPK? KPK tidak punya pilihan selain membenahi sistemnya. Sistem penanganan perkaranya, sistem penunjukan orang yang menangani perkara itu, termasuk kerahasiaan dalam penanganan perkara. Saya tidak mengerti bagaimana sistem itu dibangun sekarang. Kalau di periode yang pertama, periode yang kedua, sistem di KPK itu ketat sekali. Kerahasiaan dijaga, saling sadap itu juga jalan gitu ya. Jalan. Nah, KPK yang sekarang saya tidak tahu. Tetapi mereka ditantang untuk membuktikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini. Mereka berbenah. Gitu. Kalau saya mau bicara lebih jauh lagi, kembalikanlah KPK pada jati diri KPK yang lama. Apa tuh yang lama itu? Yang diatur dengan undang-undang KPK yang lama, yang sebelum dirubah. Orang-orang yang masuk ke sana itu betul-betul orang yang di-screening ketat. Kredibilitasnya baik, dari kejaksaan boleh, dari kepolisian boleh, penyidik independennya dihidupkan lagi. Tapi diuji betul kredibilitasnya, kehandalannya. Jadi dengan demikian, orang-orang yang memiliki background integritas yang baik ini masuk dalam sistem KPK yang baik, harapannya bisa meminimalisir, bahkan mungkin mencegah segala kemungkinan praktek penyalahgunaan kewenangan, termasuk oleh aparatur pendukung. Ini kan staf administrasi. Masa staf administrasi bisa sampai pada tahu hasil penyidikan? Bagaimana ceritanya? Ya kan? Kecuali kalau dia penyidik. Kecuali kalau dia penyelidik. Lah ini staf administrasi kok yang nggak punya akses. Kok sampai staf administrasi punya akses pada data-data intelijen, data-data hasil penyidikan. Ini artinya buruk sekali tuh sistem pendataan di KPK itu sekarang. Sehingga seorang staf administrasi bisa mengakses data yang sangat rahasia, yang sangat penting dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Sehingga bocor. Bocor diperjualbelikan untuk memeras. Dan kita khawatir kalau ini nggak dibenahi, akan timbul pelaku-pelaku lain dengan modus yang kurang lebih sama. Baik, Mas Eda. Tadinya kan KPK ini kan termasuk apa ya, yang melihatkan giginya, ketangguhannya gitu. Dan Abang sekarang lihat KPK itu kelemahannya di mana, Bang? Seperti apa gitu sekarang KPK lembek banget gitu loh. Dikit-dikit nggak berani mengungkap dan sebagainya. Iya. Jadi KPK itu kalau kita mau belajar dari KPK negara lain, ya. Satu, dia harus memiliki independensi dan imparsialitas yang tinggi. Independensi kelembagaan, independensi sumber daya manusia. Tentu termasuk dalamnya adalah imparsialitas institusi dan imparsialitas sumber daya manusianya. KPK Hong Kong, KPK kita di awal-awal dan periode kedua, mereka jaga ini. Yang ketiga, disupport oleh aturan hukum yang kuat, yang menjamin independensi dan imparsialitas lembaga ini. Dengan demikian, sistemnya terbangun. Jadi aturan hukumnya, kelembagaannya, sumber dayanya kuat. Nah sekarang bagaimana? Ini runtuh semua. Independensi kelembagaannya sudah tidak lagi independen. SDM-nya tidak independen dan tidak imparsial. Karena mereka adalah polisi-polisi aktif dan jaksa-jaksa aktif yang tentu saja punya konflik kepentingan serius pada induk institusinya, ya, dan tentu ini berefek pada kinerja. Dan yang berikutnya, kita tidak tahu kualifikasi administratornya. Yang jelas administratornya itu PNS sekarang. Kalau di masa lalu mereka tuh pekerja independen, bukan pegawai negeri sipil. Kalau yang pegawai negeri sipil itu level tertentu. Tapi begitu masuk KPK,
Dia menjadi orang KPK dengan kekuatan yang menyandarkan dirinya pada institusinya, pada aturan mainnya. Hingga kuat. Nah sekarang ini kan runtuh semua satu persatu. Jadi buat saya sih tidak terlalu mengherankan kalau ada kebocoran data. Lalu data diperjualbelikan. Informasi diperjualbelikan. Saya khawatir orang ini sial saja dia nih. Si siapa ini Setio Budi ini. Mungkin saja dia bilang, wah temanku itu juga bukan hanya saya, si A, si B, si C. Mungkin loh. Tapi mereka nggak tertangkap. Mereka tidak terciduk. Kan sangat mungkin. Staf administrasi bisa akses data. Artinya yang bukan staf administrasi sangat mungkin pun bisa melakukan hal serupa yang jauh lebih dekat pada akses. Ini problem KPK kita sekarang. Ya, masih ada. Masih Bang. Terkait dengan independensi KPK. Banyak yang mengatakan KPK tebang pilih dalam pengusutan kasus korupsi. Bagaimana pendapat Abang? Dan satu lagi, modus maklar di perkara KPK ini bagaimana membasminya? Masih mungkinkah atau memang sudah sekotor itu? Tebang pilih itu atau pilih tebang gitu ya. Itu sebetulnya terjadi secara wajar. Wajar maksud saya, perkaranya begitu banyak. Sumber daya terbatas. Upaya pengungkapannya ada yang sulit, ada yang mudah. Otomatis kepolisian, kejaksaan termasuk KPK pasti akan memilih dan tebang. Orang menggunakan tebang pilih. Pilih dulu baru ditebang. Saya mendengar dari dulu. Ini Bupati A, Bupati B, Bupati C, anggota DPR, anggota DPRD, anggota ini, seterusnya. Ada buktinya, ada informasinya, ini bisa di-OTT. Aparat kita terbatas. Udah kita ambil yang besar saja. Yang sudah keterlaluan. Saya selalu ada informasi itu, ini aja dulu. Yang itu bagaimana? Itu kalau bisa diingatkan. Stop. Sangat mungkin mereka lakukan itu. Stop. Ya. Jadi pilih tebang itu kalau dilakukan secara objektif nggak ada masalah. Secara objektif maksud saya tidak karena hal-hal yang karena faktor sahabat, karena faktor kekuatan politik, karena faktor dia didukung gitu. Karena begitu banyak kasus. Ribuan perkara ditakar oleh kemampuan KPK. KPK gak cukup mampu. Kalau ditahan semua bagaimana menahannya? Ini gak hanya terjadi di sini. Di negara-negara lain juga begitu. Dipilih, kalau ini aja. Itu terjadi. Negara padahal tingkat korupsinya rendah. Mereka pun tetap mencoba memperhitungkan ini. Nah apalagi di negeri ini. Segala sudut dikorupsikan. Gitu. Jadi pilih tebang itu asal dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional objektif, orang masih bisa pahami. Gitu. Nah, bupati yang sekarang ini, atau bupati yang sebelumnya, apakah baru diketahui? Dugaan saya sih enggak. Mungkin sudah dilakukan sekian waktu yang lalu, sudah dikasih tahu, berhenti. Mungkin KPK sudah kasih tahu. Berhenti, jalan terus. Ya apa boleh buat? Tangkap. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah terkait dengan kasus maklar. Oh, maklar. Iya, maklar ini kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya itu nembak di atas kuda, istilahnya. Dia cuma nginjen perkara. Kalau di pengadilan ya, dia nginjen. Nginjen itu apa sih? Ngintip. Dia ngintip perkara. Sebenarnya perkara itu secara objektif kuat menang. Lalu dia tanya pada panitera. Gimana tuh perkara? Menang. Dia telepon. You mau menang atau mau kalah? You mau menang dong, sekian. Memang mau menang. Ada maklar yang seperti ini. Jadi dia nembak di atas kuda. Di MK kan ada yang begini dulu. Di MK Pak Mahfud juga menyebut
nembak di atas kuda, jangan dimaksud begitu. Ada yang memang makelar beneran, seperti makelar pada umumnya lah. Nah, menghubungi oknum penegak hukum, menghubungi oknum lawyer, menghubungi oknum aparatur sipil yang ada di institusi penegak hukum, tegap administratif, coba mengetahui informasi sejumlah perkara. Intinya sebagaimana dunia maklar. Cuma namanya maklar perkara. Ada maklar tanah, ada maklar motor, tapi kurang lebih sama saja itu. Mencari pembeli, mencari barang yang mau dibeli dan lain-lain. Nah, apakah ini bisa dicegah? Harusnya bisa. Kenapa nggak bisa dicegah? Tinggal memperkuat kembali institusi penegak hukum itu dirapikan. Dibikin tertib dia institusi penegak hukum itu. Pakai itu kejaksaan, kepolisian, pengadilan, KPK. Dengan membenahi berbagai hal yang terkait aturan hukumnya, sistem penanganan perkaranya, orangnya, dan lain-lain. Sistem pengawasannya diperkuat. Ya. Orang tetap akan berupaya, nggak bisa kita cegah. Nama ada upaya. Tetapi setiap upaya menuju itu, dia tercegah oleh sistem yang kuat. Karena itulah maka saya setuju dengan pendapat sistem yang baik itu mencegah orang jahat untuk berbuat jahat dan mencegah orang baik tergelincir. Itu gunanya sistem. Maka sebuah institusi penegak hukum yang baik adalah mempertemukan orang baik dalam sistem yang baik. Kalau mau dipilih-pilih yang mana? Ini bukan pilihan. Dua-duanya mesti dipilih. Tetapi orang mengatakan sistem yang baik dihuni oleh orang yang baik, inilah soliditas organisasi yang terbangun. Mudah-mudahan semua informasi ini, kecurangan, keculasan peristiwa yang menimpa lembaga penegak hukum kita menjadi instrumen introspeksi yang kesekian kalinya. Masa harus belajar terus dari kasus ke kasus sampai kemudian kita menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Semoga bermanfaat. Demikian kelas malam kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar saudara. Sampai ketemu di kelas malam episode berikutnya. Terima kasih.